Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di dunia dia. Dan ini video lanjutan aja soal box, karena ada yang nanya nih. Jadi perdebatan juga di komunitas Roofbox. Mending mana atau lebih bagus mana bagi mobil yang tidak ada crossbar, tidak ada roof rail bawaan, itu pasang roof rail, baru setelah itu pasang crossbar dan dikasih box, atau pakai yang crossbar jepit pintu gitu. Nah ini banyak sekali ini ditanyakan. Nah kalau saya sendiri itu lebih prefer untuk pasang jepit pintu, karena kalau bor-bor atap itu pertama ribet, kedua juga berpotensi bocor, ketiga juga berpotensi tidak kuat itu kan. Nah alasannya apa? Lalu bagaimana perbandingannya dengan kalau crossbar jepit pintu, terutama yang bagus ya, misal kayak Tuli itu seperti apa? Simak penjelasan saya di video berikut ini. Oke, jadi sempat di grup ada perdebatan nih ya. Sebaiknya yang aman itu bagi mobil yang nggak ada roof rail bawaan, itu kalau mau pasang crossbar itu sebaiknya pakai yang model jepit begini. Ada varian banyak ya. Ini jepit pintu, ada yang ya, model Tuli gini, ada yang model yang lain gitu, yang non brand segala macam banyak gitu. Ataukah pasang roof rail dulu yang dibor gitu ya. Nah kalau menurut saya itu lebih aman seperti ini ya daripada roof rail dibor. Nah kalau roof rail dibor, misal ya kan sempat di tempat saya tuh sempat ada Avanza gitu kan nggak ada, atau Xenia kan nggak ada roof railnya. Lalu sempat ada tren dikasih roof rail biar mirip Ras atau Terios gitu, dan itu biasanya cuman dilem gitu, dan atau dibor dikasih baut satu. Nah itu kalau cuman dibuat sebagai apa ya, garnish atau hiasan biar seolah-olah SUV ada roof railnya sih oke gitu. Cuman ketika itu harus dikasih crossbar dan roof box atau roof rack mungkin juga kan, yang seperti pakai mudik itu agak riskan gitu. Nah kenapa? Karena beda dengan yang udah ada roof, crossbar, udah ada roof rail bawaan, itu biasanya udah ada las-lasannya di mobilnya gitu kan. Lalu itu dibaut. Beda dengan kalau dibor lalu dibaut, itu jadi pegangannya sedikit, misal bornya cuma setitik gitu atau lebih gede lah gitu, tapi kan itu pegangannya di situ tuh. Nah beda dengan kenapa misal kayak brand Roofbox Tuli ini yang flagshipnya ya itu mengeluarkan untuk jepit pintu gitu, bahkan tidak hanya untuk mobil-mobil yang bawah, tapi juga mobil premium yang memang nggak ada roof railnya, misal jenis-jenis sedan, jenis-jenis mobil apa namanya MPV segala macam, atau yang pokoknya bukan SUV yang udah ada bawaannya, itu biasanya modelnya begini jepit. Nah, apakah jepit ini kuat? Ini kita perlu lihat lebih dekat ya, biar teman-teman tahu. Nah, ini contohnya gini. Nah, dipasang itu udah ada kitnya ya. Kitnya ini dari karet. Jadi dia itu biar nggak lecet, dan dia juga ada daya tempel kuatnya. Lalu dia ada kaitannya juga nih di talangnya sini nih. Nah, rata-rata itu dia duduknya itu di bagian tulangan ya. Jadi bukan di sini. Nah, ini kan apa namanya, atap. Memang atapnya itu kaleng rata-rata mobil sekarang ya, apalagi yang mobil kayak mobil saya ini memang kalau dibor di sini itu atau dibor di talangannya ya kurang kuat, karena ini ya kaleng. Tapi kalau di tulangan itu akan kuat. Tapi kalau tulangannya dibor itu kan sayang ya, itu bisa lubang itu bisa membuat retak yang bisa berakibat ya pokoknya besi atau material apapun kalau udah dibor itu kan bisa jadi retak mana-mana gitu, atau daya kuatnya itu berkurang gitu. Nah kalau jepit gini, pertama ini nahan dari boxnya di atas gitu, itu ditahan, ada karetnya, jadi dia agak kuat sedikit ya di sini. Lalu kemudian untuk menjaga dari dorong ke kiri ke kanan, itu dia ada jepitan di sini. Nah banyak sekali jenis-jenisnya. Itu mungkin yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini nih, jepitannya ini harus teman-teman pilih plat yang kuat. Ada beberapa yang non merek atau merek yang murah gitu, itu jepitannya tipis gitu, bahkan beberapa kali itu copot dan putus gitu. Nah makanya cari ini plat gede banget ini, lihat jadi buka tuh, plat gede banget. Nah kemudian ini tuh karena jepit di sini dan di sana kanan kiri, jadi kayak dijepit gini, itu dia kuat. Nah cirinya kuat itu mudah, ini pegang goyang. Kalau yang goyang ininya crossbarnya berarti kurang kuat. Tapi kalau yang digoyang mobilnya kayak gini, atau mobilnya goyang, itu berarti dia jepitnya kuat banget.
Lalu ketika box itu ketarik ke belakang atau ke depan, dia juga nggak ketarik gitu. Karena apa? Ini juga nahan, ini juga nahan gitu. Nah, banyak yang tanya, nah apakah kalau jepit pintu begini itu kalau hujan bocor apa enggak? Jawabannya ada nggak bocor gitu. Kenapa? Karena di sini yang penting kalau ada yang bocor berarti sealnya nggak bagus, atau ini karetnya. Ini karet pintu pertama ini menutup sempurna. Jadi kalau ada hujan paling ada celah ini. Ini pun jarang kena karena di sini ada ini nih, kena sini dulu. Biasanya air lari ke sini. Dari sini, atau kalau ada air ini yang sini juga kena dari sini, jadi airnya nggak sampai ke sini. Kalaupun masih ada dari celah sedikit ini bocor, dia itu masuk ketahan juga sama karet yang sini. Ini Honda Brio ya. Jadi dia akan lari ke sini. Jadi nggak pernah bocor. Udah saya tes ribuan kilo ini lewat di tol. Hujan sangat lebat sampai pandangan cuma sekitar kurang dari 5 meter. Saking lebatnya, juga dicuci, saya semprot langsung di situ, tidak pernah bocor. Udah terbukti. Jadi bukan katanya, memang nggak pernah bocor. Jadi kalau Anda masih bocor, itu yang dipertanyakan itu dua, antara crossbarnya atau ininya yang gua nggak bagus, atau karet pintu Anda gitu, harus dicek gitu di mobilnya. Beberapa soalnya pernah ngeluh bocor ketika lihat ternyata memang karetnya yang udah nggak bagus gitu kan. Nah itu gitu. Nah kemudian apalagi ya, nah bagusnya kalau pilih itu yang ada sistem kuncian gini teman-teman. Pertama biar nggak dicolong orang. Jadi kan kalau orang mau ngambil ini kan harus dan dia harus dikunci dulu. Atau biar tidak kedua nggak diisengin orang. Misal ada kan yang nggak ada kunciannya itu, ntar di rest area misal orang iseng dikunci jadi kendor, nah bisa bahaya, atau diambil dicolong. Kalaupun orang nggak nyolong, diiniin biar kendor gitu. Nah jadi sebaiknya beli yang ada kuncinya. Banyak kok yang merek murah juga ada kuncinya. Yang memang benar-benar harus diperhatikan nih kualitasnya. Terus soal kekuatannya gimana gitu. Banyak yang nggak make, tapi dia komentar, oh itu nggak kuat tuh, nanti bisa terbang gimana segala macam gitu. Nah teman-teman pernah lihat nggak petugas PLN atau apa gitu yang bawa tangga? Pakai roof rail yang murah gitu, ya jepit pintu murah, itu aja kuat gitu. Apalagi bawa roof box yang lebih ringan dari bawa tangga dan peralatannya petugas PLN segala macam itu. Itu aja sebenarnya udah menjawab gitu, nggak perlu kita berdebat, aja udah bukti nyata gitu. Pasang begini tuh jangan katanya gitu loh. Pembuat itu udah riset daripada orang yang katanya ke Anda. Lalu kemudian di grup juga banyak kan, kita bisa ngelihat itu pengalaman orang gitu. Kita mending baca pengalaman orang daripada modal googling, modal katanya, lalu menjudge bahwa ini nggak kuat segala macam. Kita masih ingat Brio pasang gini tuh penyok, karena Brio tuh nggak didesain untuk bawa roof box. Itunya karena nggak ada roof railnya lah. Thule itu banyak bikin beginian untuk mobil yang nggak ada roof railnya, crossbar itu roof railnya, makanya dia bikin foot pack sama kitnya gitu loh. Itu buat apa ya? Buat mobil yang nggak ada roof rail. Nggak semua mobil kan yang muncul ada roof roof railnya gitu loh. Yang penting kemudian memang ada mobilnya. Nah ini yang saya sering jelasin ke teman-teman. Harus dibedakan ya, atap ini memang tipis, dan tulangan. Ini tulangan tuh sangat tebel. Bahkan dia tuh kalau ini mobil Brio ini kebalik gitu, dia melindungi untuk nggak penyok ke orangnya gitu. Itu bedanya mungkin dengan SCGC yang lain. Jangan nilai Brio dari misal SCGC yang lain, atau mobil Anda yang lebih tahu, mungkin bisa dilihat tuh speknya seperti apa. Yang jelas memang memasang roof box itu belum di sini. Jangan-jangan yang penyok itu karena dipasang di ininya atau gimana gitu. Ini terbukti ribuan kilo ini udah saya pakai road trip, mudik segala macam, nggak ada penyok tuh. Lebih percaya bukti nyata atau katanya. Nah, itu sebenarnya kan yang kita ini. Nah gunanya saya sharing buat video ini ya untuk ngasih tahu gitu loh teman-teman, bahwa ini loh faktanya tuh begini gitu. Nah ini juga kalau saya tuli ini bisa juga dikasih aksesoris buat bawa sepeda segala macam, tutup gitu. Dan kalau saya sih ini ya bukan masalah sempat ada yang nyinyir gitu loh, SCGC aja pakai tuli, bukan apa-apa. Kita pasang roof box ini kan untuk safety gitu. Nah saya lihat tuli itu yang paling topnya di brand ini ya saya beli gitu. Kenapa enggak gitu kan? Dan terbukti emang aman dibanding dengan harganya yang mungkin relatif mahal, tapi fungsinya juga menurut saya menolong banget gitu loh. Jadi
ya nggak rugi lah gitu, investasi agak lebih gitu loh. Apalagi kalau memang kepakainya jangka panjang ya. Dan jangan khawatir untuk keselamatan gitu, karena memang dia udah lama ya, udah di bidang ini itu udah puluhan tahun gitu. Nah memang kita harus sering ngecek juga, misal ininya nih, misal kita lagi di ini kan ada kuncinya, kita kunci aja. Nah misal kita ini kan di baut nih, bautnya dibawa juga. Nah nih modelnya begini, ini kuat banget. Jadi kita kalau bisa lagi berhenti di rest area atau segala macam itu, ketesnya nggak usah sampai ini, ketesnya kita goyangin aja. Oh nggak goyang gitu ya, nggak geser, ini kelihatan nih, kelihatan ya dipakai. Saya kenceng juga, aturan dia kan 130, saya tuh bisa pakai sampai 100, pernah 140 gitu, nggak ada masalah gitu, dan dia kuat. Nah terus juga saya yang suka dari model crossbar yang ini itu, dia itu luas ya, luas. Jadi rubok itu nempleknya enak gitu. Jadi sempat ada yang nyinyirin juga fittingnya kurang oke gitu, karena tuli itu dia agak tinggi ya. Nah sementara ada crossbar model lain itu jepit pintu juga yang mungkin setengahnya lebih rendah. Nah oke, mungkin secara tampilan yang lebih rendah itu kelihatan bloknya kayak nempel mobilnya jadi lebih oke gitu. Tapi kok apakah sekuat tuli itunya, apa namanya, jepit pintunya? Nah itu ya jelas di bawahnya. Nah kedua, dia crossbarnya itu tipis gitu, sementara bloknya gede gitu. Pasti kekuatan dan kenemplokannya itu nggak sebagus tuli ini gitu. Apalagi ini ada dikasih begini nih, ini buat bloknya biar gak geser-geser, itu juga membantu juga gitu. Terus ini kan dia bilangnya wing bar ya, orang nyebutnya crossbar, kalau di ini wing bar. Dia kan kayak pesawat nih. Awalnya banyak yang nggak tahu ininya di depan salah, ini kayak sayap yang ke belakang itu. Ini membantu aerodinamis, jadi memecah angin gitu. Itu mungkin mengurangi juga bunyi-bunyi yang kayak siul-siul. Ini masih ada bunyi siul-siul tapi sedikit, nggak sekencang yang orang ngeluhkan di merek lain gitu. Nah tapi bisa apa aja ya teman-teman, tidak harus tuli sih. Yang penting itu tadi, pastikan ada kuncinya biar nggak disengin orang atau nggak diambil orang. Lalu ini yang krusial, yang ada di pintunya ini, pastikan ini plat tebel banget, terus dikasih karet ya. Jangan yang tipis, hati-hati. Nanti pas boxnya ke goyang kiri kanan bisa putus di sini. Saya lihat beberapa kali yang pas mudik itu sampingan ada yang dia pakai merek murah, ininya copot gitu loh. Dia mungkin nggak sadar gitu. Jangan sampai terbang loh. Kalau sampai terbang nanti copot di jalan, akhirnya gara-gara 1-2 orang yang nggak bener makainya atau pakai yang nggak kurang oke, lalu akhirnya bikin semua orang yang pakai rubok nggak boleh lagi gitu. Ini kan sangat sangat membahayakan, sangat merugikan ya. Jadi gitu teman-teman ya, soal roof box, apakah enakan roof box itu yang jepit pintu atau bikin roof liner sendiri? Nah saya kira itu ini ya, apa namanya, saya lebih prefer daripada ngebor-ngebor pakai ini, karena ini kalau udah nggak dipakai tinggal dicopot, lalu nggak ada bekasnya sama sekali gitu. Ntar pengen lagi pasang lagi gitu. Ini lebih praktis dan menurut saya lebih kuat dan lebih efektif sih menurut saya. Nah itu tadi teman-teman penjelasannya ya. Crossbar jepit pintu ternyata tidak seringkih atau nggak sejelek yang dibayangkan, terutama orang-orang yang belum pernah pasang sendiri atau belum pernah lihat yang bagus seperti tuli misal. Nah itu silahkan teman-teman jadikan pertimbangan gitu kan. Tapi kalau teman-teman pengen tetap bor atap untuk pasang roof rail lah, silahkan. Risiko tanggung sendiri tentu saja, misal tidak kuat gitu kan. Karena jepit pintu juga nggak semuanya kuat, ada yang jenis-jenis tertentu yang nggak kuat gitu. Jadi silahkan kembali teman-teman, pesan saya selalu sama di soal roof box ini. Jangan sampai gara-gara kita coba ngirit lalu kita nggak memperhatikan safety, lalu terjadi insiden copot di jalan atau apa, akhirnya akibat salah satu orang yang kurang hati-hati, kurang apa ya, nggak sembrono, semua roof box kena imbasnya, nggak boleh segala macam. Nah ini teman-teman harus pikirkan dulu gitu loh. Mending dikata-katain kayak saya, oh mobil murah kok pakai roof box-nya mahal gitu, nggak masalah, yang penting aman gitu kan, daripada mobil mahal kok roof box-nya murahan, lalu terjadi kejadian di jalan kan makin menyusahkan orang gitu. Oke, video kali ini di sini sampai sini aja. Seperti biasa, jika merasa bermanfaat silahkan like, silahkan di share juga. Nah kalau ada komen sebaliknya silahkan di kolom komentar. Bagi yang ingin mengikuti video-video ini silahkan subscribe
nyalakan loncengnya biar tahu pemberitahuan jika ada video baru. Bagi yang selalu mengikuti video-video di channel ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.